2018, desain riset dikatakan sebagai suatu metode penelitian yang sesuai untuk mengembangkan solusi atau penyelesaian berdasarkan penelitian untuk suatu masalah yang kompleks dalam praktik pendidikan atau untuk mengembangkan atau memvalidasi suatu teori tentang proses belajar, lingkungan belajar, dan sejenisnya. Lalu, menurut Grandmeiser dan RD, menyatakan bahwa desain research merupakan suatu metode penelitian yang bertujuan untuk mengembangkan LIT atau Local Instruction Theory dengan kerjasama antara peneliti dan tenaga pendidik untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Dan menurut Larsen, secara khusus teori instruksional lokal itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, temuan strategi dan cara berpikir siswa yang mengantisipasi konsep formal, lalu identifikasi prinsip desain untuk kegiatan pembelajaran yang dapat digunakan untuk membangkitkan strategi dan cara berpikir siswa. Yang ketiga, identifikasi prinsip-prinsip desain untuk kegiatan pembelajaran agar dapat digunakan untuk memanfaatkan strategi dan cara berpikir siswa. Lalu, teori instruksional lokal itu dalam desain research menyediakan hipotesis lintasan belajar. Nah, ada perbedaan antara LIT, Local Instruction Theory, dan HLT atau hipotesis lintasan belajar. Menurut Grandmeiser, kalau hipotesis lintasan belajar berurusan dengan sejumlah kecil kegiatan instruksional, sedangkan teori instruksi lokal mencangkup seluruh urutan pengajaran. Yang kedua, hipotesis lintasan belajar disesuaikan dengan ruang kelas guru itu sendiri pada saat waktu tertentu, sedangkan teori instruksional lokal lebih umum. Namun demikian, menggunakan teori instruksi lokal sebagai kerangka acuan dapat meningkatkan kualitas hipotesis lintasan belajar. Dan hubungan antara keduanya adalah bahwa teori instruksional lokal mensyaratkan kerangka kerja di mana guru dapat merumuskan hipotesis lintasan belajar yang sesuai dengan situasi aktual di ruang kelas mereka. Oleh karena itu, perlu di dalam menyusun hipotesis lintasan belajar dibuat teori instruksional lokal terlebih dahulu. Melalui teori instruksional lokal, perlu diperhatikan karakteristik budaya kelas dan peran aktif guru agar kebutuhan selaras dengan perencanaan. Dan menurut Ecker, Grandmeiser, M.C. Kenney, dan Niven dalam Ecker, Grandmeiser, M.C. Kenney, dan Niven 2006, penelitian desain dapat dikarakteristikan yang pertama intervensionis atau penelitian mengarah pada suatu intervensi pada desain dalam dunia nyata. Yang kedua, iteratif atau penelitian memasukkan suatu pendekatan siklik pada desain, evaluasi, dan revisi. Yang ketiga, berorientasi pada proses, suatu model penelitian yang menghindari pengukuran masukan dan keluaran, fokus pada pemahaman dan memperbaiki intervensi. Yang keempat, berorientasi pada kegunaan, manfaat dari desain diukur dengan melihat kepraktisan desain bagi pengguna dalam kenyataan. Yang kelima, berorientasi pada teori. Desain atau paling sedikit sebagian dibuat berdasarkan teori-teori yang sudah ada dan pengujian lapangan dari desain memberi kontribusi pada pembangunan teori. Sebenarnya di desain research itu banyak
tokohnya ya, tapi salah satunya yang kita ambil tadi dari Eker gitu. Tahapannya itu berbeda-beda tergantung kita mau mengambil kalau istilahnya sanad yang mana gitu. Kalau ada menurut Eker, menurut Plom gitu. Namun kami di sini tadi menurut Eker ya. Nah, secara umum desain research itu penelitiannya pertama itu dari menentukan metodenya, desain research gitu. Dan ada 3 tahapan. Pertama, preparation dan desain, lalu teaching eksperimen. Preparation and design ini menyiapkan gitu desainnya, lalu teaching eksperimen untuk mengajar di kelasnya. Retrospektif analysis itu menganalisis dari hasil pembelajaran di kelas. Nah, itu tahapannya. Lalu untuk subjek penelitiannya kita bisa purposive sampling, kita mengambil sampel sesuai dengan kebutuhan penelitian kita. Di sini 2 orang berkemampuan tinggi, 2 orang berkemampuan sedang, dan 2 orang berkemampuan rendah. Misalnya kita ambil 2 orang gitu. Kenapa 2 orang? Mungkin untuk sebagai pembanding. Lalu kalau kita sudah menentukan subjek penelitiannya, kita buat instrumen penelitiannya. Nah, di instrumen penelitian itu ada tes kemampuan pemahaman konsep matematis. Ini misalnya yang mau kita capai gitu dalam pembelajaran. Lalu lembar aktivitas peserta didik, kita harus menyediakan lembar kerja peserta didik, lalu kamera video, kamera foto, lembar wawancara, lembar catatan lapangan dan observasi, lalu hipotesis lintasan belajar. Nah, kalau kita sudah buat instrumen penelitiannya, kita validasi ke ahli. Kalau tidak valid, harus direvisi, namun kalau sudah valid, kita langsung ke pengumpulan data. Dan metode pengumpulan datanya itu ada metode kertas dan pensil, kita sediakan gitu. Berarti ini tes ya. Metode interview, terus metode ostensif dengan video tab. Jadi memvideokan gitu pembelajarannya. Pengumpulan data, nah kalau sudah ke pengumpulan data, kita lanjut ke tahap berikutnya, yaitu analisis data, analisis kualitatif. Ini ada bagiannya reduksi data, lalu penyajian data, dan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Ini merupakan diagram alur penelitiannya secara umum terkait desain research. Lalu selanjutnya, tadi tahapannya, terus Pak Muiz. Nah, di sini tadi kita sebelum penelitian itu, sebelum membuat desain penelitian itu kita ada tahapan yang pertama itu tahapan persiapan atau preparing for the experiment. Atau bisa juga kalau di buku lain ada namanya preliminary data, di mana kita seperti analisis kebutuhan mungkin ya. Nah, tujuan utama dari fase preparing for the experiment adalah merumuskan HLT yang akan disempurnakan selama proses penelitian. Ada 2 hal pokok yang dilakukan pada fase ini. Pertama, mengkaji berbagai literatur tentang PMRI dan literatur tentang bagaimana cara mengajarkan topik pola bilangan. Yang kedua, merancang HLT atau serangkaian aktivitas penyelesaian soal-soal kontekstual beserta kelengkapannya. Dalam merancang HLT, pertama ditentukan endpoint,
yaitu tujuan-tujuan yang ingin dicapai melalui berbagai aktivitas penyelesaian soal-soal kontekstual dalam pembelajaran topik pola bilangan. Tujuan ini digunakan sebagai pemandu aktivitas belajar yang dirancang. Selanjutnya, ditentukan starting point, yaitu pengetahuan awal atau pengetahuan informal yang sudah dimiliki siswa untuk melakukan berbagai aktivitas penyelesaian soal-soal kontekstual dalam rangka mencapai tujuan-tujuan yang ditetapkan, agar tujuan-tujuan tersebut dapat dicapai dengan baik. Dirancang prediksi tentang proses berpikir siswa dalam menyelesaikan soal-soal kontekstual beserta antisipasinya. Yang pertama yaitu ke atas Pak Muiz, terus observasi. Observasi atau pengamatan adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematik gejala-gejala yang diselidiki. Kebanyakan penelitian mengenai desain research menggunakan observasi terbuka. Observasi terbuka di mana posisi peneliti dalam menjalankan penelitian di tengah-tengah responden diketahui secara terbuka sehingga antara responden dan di mana posisi peneliti dalam menjalankan penelitian di tengah-tengah responden diketahui secara terbuka sehingga antara responden dan peneliti terjadi interaksi secara wajar. Instrumen yang digunakan pada observasi ini biasanya ada angket dan tes kemampuan awal. Nah, ini merupakan kisi-kisi soal instrumen tes pemahaman konsep, karena yang mau kita capai itu tes pemahaman konsep pola bilangan. Nah, kita tentukan sekolahnya, lalu mata pelajaran, pokok bahasan, dan di sini kelas 8. Kompetensi dasarnya membuat generalisasi dari pola pada barisan bilangan dan konfigurasi objek. Lalu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pola pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek. Indikator dari materinya, siswa mampu menentukan suku selanjutnya dan suatu barisan bilangan dengan cara menggeneralisasikan pola bilangan sebelumnya. Siswa mampu menggeneralisasikan pola barisan bilangan menjadi suatu persamaan. Nah, indikator pemahaman konsepnya menyatakan ulang sebuah konsep. Ini terdapat pada soal nomor 1. Mengklasifikasi objek menurut sifat-sifat tertentu sesuai dengan konsep. Ini terdapat pada soal nomor 3. Memberi contoh dan bukan contoh dari suatu konsep. Ini terdapat pada soal nomor 3. Menyajikan konsep dalam berbagai bentuk representasi matematika terdapat pada soal nomor 1. Selanjutnya, menggunakan dan memanfaatkan serta memilih prosedur atau operasi tertentu terdapat pada soal nomor 2. Mengaplikasikan konsep atau algoritma pemecahan masalah terdapat pada soal nomor 2. Mengembangkan syarat perlu dan syarat cukup dari suatu konsep terdapat pada soal nomor 2. Ya, ini merupakan instrumen soal tes awalnya. Sebentar, Pak. Harus dari awal. Nah, mata pelajarannya matematika, pokok bahasanya pola bilangan, alokasi waktunya 45 menit. Kelasnya kelas 8. Petunjuknya, siswa menuliskan nama, nomor induk siswa pada lembar jawaban, dan di sini disarankan siswa mengerjakan soal yang mudah terlebih dahulu, seperti itu. Lalu soal nomor 1 tadi yang mengacu pada indikator, diketahui susunan persegi membentuk barisan bilangan yaitu 4, 9, 16. Tentukan aturan pembentukan pola bilangan persegi.
Lalu dua bilangan selanjutnya banyak persegi pada suku ke-12. Soal nomor 2, pada suatu barisan matematika diketahui suku ketiganya adalah 11 dan suku ke-10-nya adalah 39. Tentukan suku pertama, lalu bedanya, rumus suku ke N, jumlah 10 suku pertama. Yang ketiga, dari barisan bilangan berikut manakah yang merupakan pola bilangan? Lalu soal yang kedua, ini tadi kan yang indikatornya ada beberapa. Nah, yang indikator nomor 1 ini ada di yang soal nomor 1 ini ada di indikator yang ke-6 atau ke-7 gitu. Nanti kita lihat kembali gitu. Perhatikan gambar susunan batang korek api yang berbentuk pola segitiga. Lalu ke bawah, Pak. Nah, di sini rumus suku KN banyak batang korek api pada suku ke-5. Nah, siswa diminta menentukan ini. Ini merupakan tes kemampuan awal siswa gitu untuk mengetahui supaya kita bisa mendapatkan gambaran atau analisis kebutuhan siswa terkait materi pola bilangan ini. Nah, jawabannya ini, jawaban soalnya, lalu langsung ke rubrik penilaian saja, Pak. Nah, ini jawaban yang, nah, ini nanti pedoman penskorannya, rubrik penilaiannya, kalau pada soal nomor 1, kalau pada soal indikator 1 gitu, siswa tidak ada jawaban atau tidak ada ide matematika yang muncul sesuai dengan soal, itu skornya 0, dapat menyatakan ulang sebuah konsep sesuai dengan definisi yang dimiliki oleh sebuah objek, namun masih terdapat kesalahan. Poinnya 1, dan dapat menyatakan ulang sebuah konsep sesuai dengan definisi yang dimiliki oleh sebuah objek dengan tepat. Kalau jawabannya tepat, konsepnya betul, itu 2 skornya. Lalu selanjutnya, ini indikator nomor 2, mengklasifikasi objek menurut sifat-sifat tertentu sesuai dengan konsepnya. Kalau siswa tidak ada jawaban atau tidak ada ide matematika yang muncul sesuai dengan soal 0, dapat menganalisis suatu objek dan mengklasifikasikannya menurut sifat-sifat atau ciri-ciri dan konsepnya tertentu yang dimiliki namun masih terdapat kesalahan. 1, dapat menganalisis suatu objek dan mengklasifikasikannya menurut sifat-sifat atau ciri-ciri, itu 2. Lalu ini sampai indikator yang ke-7, ini merupakan rubrik penilaiannya. Seperti itu, mengacu pada ini. Gitu. Rubrik penilaiannya bisa kita buat sendiri, nanti divalidasi juga gitu ke ahli. Terus pedoman wawancaranya, sebenarnya pedoman wawancara ini gambaran secara umum saja gitu. Nanti untuk wawancaranya sesuai jawaban siswa, bisa jadi fleksibel gitu, tidak monoton harus sistematis seperti yang ini, tapi ini merupakan acuannya gitu. Yang pertama kan indikator pertama menyatakan ulang sebuah konsep. Dan untuk pertanyaannya, mampukah kamu memahami konsep pola bilangan? Bisakah kamu ulangi kembali apa itu pola bilangan? Nah, wawancara ini sebagai konfirmasi kita sambil melihat jawaban siswa gitu. Apakah jawaban siswa dengan pernyataan siswa itu, jadi kita melihat lembar jawaban siswa dengan ketika wawancara itu sesuai atau tidak gitu, untuk memastikan siswa itu paham atau memang tidak paham gitu. Lalu mengklasifikasi objek menurut sifat-sifat tertentu sesuai dengan konsepnya. Apa saja objek-objek yang ada pada sifat pola bilangan.
Nah, ini terus wawancaranya sampai indikator ke-7 ya, sesuai dengan soal juga gitu. Lalu mungkin ini saja gitu untuk tes kemampuan awal untuk pengambilan data awal siswa dari penelitian desain research ini. Nanti setelah kita dapat datanya, kita tahu kekurangan dan apa kemampuan yang belum dimiliki dengan kemampuan yang sudah dimiliki siswa, lalu kita bisa memikirkan desainnya seperti apa, seperti itu. Dan berikutnya, sama saya. Nah, untuk teori instruksional lokal ini kan, jadi sebelum kita membuat HLB itu kita harus membuat kerangka umumnya terlebih dahulu untuk teori instruksional lokal. Suara saya kedengaran? Kedengaran nggak? Oke. Terdengar, Iya, Pak. kedengaran ini. Iya, oke. Jadi teori instruksional lokal ini merupakan teori yang terdiri dari rancangan urutan proses belajar untuk topik tertentu beserta sarana pendukung proses pembelajaran. Yang biasanya kita menggunakan alat, ya kita menggunakan alat seperti apakah menggunakan video, ataukah LKS, atau lembar aktivitas siswa. Dan juga sini ada dugaan proses pembelajaran yang mengantisipasi bagaimana pemikiran dan pemahaman peserta didik yang mungkin berkembang saat pembelajaran berlangsung. Nah, ini berdasarkan dari Grafmeyer dan Kopp tahun 2006. Ini adalah contoh dari teori instruksional lokal. Ini masih bersifat umum. Kenapa? Nantinya TIU ini akan menjadi patokan buat hipotesis lintasan belajar. Makanya kenapa ada tujuan pembelajaran harus ada, rancangan aktivitas juga harus ada, tentu saja alat-alat penunjang harus ada, dan hipotesis proses belajarnya. Seperti apa sih yang kita inginkan saat di kelas, seperti peserta didik mampu mengerjakan las secara berkelompok dengan baik dan peserta antusias dalam menemukan pola pada masing-masing rubrik. Nah, peserta didik juga mampu mengerjakan las selanjutnya secara berkelompok dengan baik dan peserta bersemangat dalam menemukan pola bilangan pada rubrik. Nah, ini adalah rasionalisasi pemilihan aktivitasnya. Jadi, untuk aktivitas yang pertama ini yang dilakukan akan membantu peserta didik dalam memahami makna keteraturan suatu pola dari berbagai macam ukuran rubik. Jadi nanti akan diberikan sebuah rubik yang ukuran 2x2, 3x3, dan 4x4. Dan yang sebuah pertanyaan adalah bagaimana jika rubriknya itu 1000x1000 ataukah 100x100. Itu kan jadi lumayan cukup banyak ya. Nah, untuk aktivitas selanjutnya akan membantu peserta didik dalam memahami cara menentukan N suku bilangan pertama dari keteraturan suatu bilangan dengan menggunakan las. Nah, ini juga ada rasionalisasi pemilihan konteks yang digunakan berupa masalah kontekstual yang berkaitan dengan aktivitas manusia. Rubik kan biasanya dimainkan oleh anak-anak, makanya menggunakan salah satu kegiatan tersebut. Hal tersebut juga dekat dengan peserta didik. Konteksnya dapat menentukan N suku bilangan pertama dari setiap pola bilangan rubik. Selain masalah kontekstual juga dibantu dengan percobaan agar pemahaman peserta didik mengenai pembuatan sebuah pola. Kita langsung masuk, karena yang tadi lead itu adalah bagian umum, sekarang bagian lebih terperincinya dari suatu DR, yaitu hipotesis lintasan belajar. Jadi saat proses aktivitas pembelajaran, guru harus mengantisipasi aktivitas mental apa saja yang muncul dari peserta didik dengan tetap memperhatikan tujuan pembelajaran. Hypothetical Learning Trajectory atau bisa disingkat dengan HLT ini merupakan pembayangan ya, masih jadi prosesnya apa sih yang terjadi, yang akan terjadi di kelas, dan apa aja sih pertanyaan-pertanyaan siswa, ataukah apa aja sih nanti yang dijawab oleh siswa. Jadi HLT merupakan suatu hipotesa atau sebuah prediksi proses pemikiran dan pemahaman peserta didik berkembang dalam aktivitas pembelajaran. Becker pada tahun 2004 ini menyatakan bahwa HLT merupakan hubungan antara sebuah teori pembelajaran dan uji coba pengajaran yang sebenarnya. Hubungan tersebut terdapat konjektur yang dapat direvisi. Jadi
HLT ini sebelumnya juga harus diuji cobakan terlebih dahulu di kelas untuk mengantisipasi pembelajaran yang benar-benar mau dilakukan saat penelitian gitu. Jadi sebelumnya saat membuat hipotesis lintasan belajar ini biasanya kan kita di bab 2 itu menemukan sebuah teori-teori. Lalu kita bisa menguji cobakan HLT kita ke kelas seperti itu dan mengantisipasi untuk pembelajaran berikutnya. Oke nih, untuk HLT menurut Grave-Mayer ini terdiri dari 3 komponen. Yang pertama adalah tujuan pembelajaran matematika, aktivitas pembelajaran, dan perangkat media yang digunakan dalam proses pembelajaran, serta yang ketiga adalah konjektur proses pembelajaran dan strategi peserta didik yang muncul dan dikembangkan. Untuk menurut Simon dalam Becker tahun 2018 di halaman 58, hipotesis lintasan belajar ini terdiri dari 3 komponen. Yang pertama adalah tujuan pembelajaran yang menentukan arah, kegiatan pembelajaran, dan proses hipotesis pembelajaran. Prediksi tentang bagaimana pemikiran dan pemahaman siswa yang akan berkembang dalam konteks kegiatan pembelajaran. Nah, di sini ada cara membuat instrumen lintasan pembelajaran. Biasanya kita akan melihat kompetensi dasar pada pokok bahasan. Nah, kompetensi dasar ini bisa dilihat dari tujuan kurikulum nasional pada silabus. Jadi sebelum itu kita mencari terlebih dahulu KD itu berdasarkan kurikulum nasional yang ada pada silabus. Ini adalah contoh KD yang saya ambil untuk kelompok kami ya. Jadi 3.1 membuat generasi dari pola dan pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek. Untuk keterampilannya 4.1 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pola pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek. Untuk langkah yang kedua itu kita harus biasanya menentukan indikator dan tujuan pembelajaran. Nah, indikator ini diturunkan dari capaian kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran dilihat dari indikator yang ingin kita capai saat proses pembelajaran. Setelah kita menemukan KD-nya, baru kita lanjut lagi ke bagian indikator. Misalkan 3.1.1 itu menemukan pola dari suatu barisan bilangan. Tujuan pembelajarannya apa sih? Yaitu melalui pengamatan dan diskusi, peserta didik bekerja sama menentukan suku dari barisan bilangan dan konfigurasi objek yang tepat. Misalkan ada indikator 3.1 yaitu menentukan generalisasi pola pada bilangan. Tujuannya apa? Melalui percobaan, peserta didik dapat menentukan aturan pada tiap-tiap susunan bilangan. Dan untuk keterampilannya, misalkan 4.1.1 menggunakan pola untuk menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan pola bilangan. Tujuannya apa? Melalui diskusi, kelompok peserta didik dapat memecahkan masalah sehari-hari yang berhubungan dengan pola bilangan. Nah, selanjutnya untuk tahapan yang ketiga untuk membuat hipotesis lintasan belajar yaitu merancang aktivitas lintasan belajar menurut Gunung S dari pengembangan model Grave-Mayer. Jadi di sini ada activity in the tasking, aktivitas awal dari pemodelan yang melibatkan interpretasi dan solusi siswa dalam memahami masalah. Lalu referential activity di mana siswa membuat model of, yaitu membuat model untuk menggambarkan situasi yang diberikan. Yang selanjutnya adalah generalisasi activity atau model for, yaitu memungkinkan fokus pada interpretasi dan solusi dari permasalahan secara matematis. Dan keempat adalah the activity of forming reasoning, tidak lagi bergantung pada model untuk mencapai aktivitas matematika. Jadi siswa ini sudah menggunakan simbol dan representasi matematika yang awalnya rubiknya mungkin situasinya seperti ini ya, terlalu banyak. Dan kita mencoba menggunakan model of-nya dengan yang rubrik 2x2, 3x3, dan 4x4. Lalu dia membuat model for-nya, yaitu mencari bagian kotak-kotak dalam rubiknya yang tidak terkena cat. Misalkan di sini ada yang namanya biru, kuning, sama orange. Tapi kan yang bagian paling dalamnya itu nggak terkena cat sama sekali. Setelah itu bagian keempat untuk merancang dari HLB adalah merancang aktivitas lintasan belajar dengan level kemampuan. Nah ini yang kemarin disarankan oleh Bu Pinta, ya mungkin ada level-levelnya ya untuk jadi kalau misalkan siswa ini bisa menyelesaikan permasalahan berkenaan dengan pola pangkat dengan cara misalkan menentukan banyaknya objek pada setiap baris, membuat sketsa baris selanjutnya pada bagian susunan objek. Nah ini masih kategori level kemampuan rendah.
Jika dia melengkapi tabel untuk mendapatkan pola bilangan banyaknya objek pada setiap baris, ini kemampuan siswa sedang. Untuk bagian yang level tingginya, menentukan rumus suku ke N untuk menentukan banyak bilangan pada baris tertentu. Jadi dia yang tinggi ini udah mencapai menemukan suku ke N-nya. Nah, ini adalah rubrik levelnya, mungkin kurang lebih seperti ini. Yang selanjutnya adalah untuk proses pembuatan dari HLB ini untuk langkah kelima, merancang lintasan belajar di kelas. Jadi yang pertama kita harus lihat ada materinya, indikator pembelajarannya, aktivitas pembelajarannya, konjekturnya ya tadi ya, yaitu respon peserta didik. Jadi di sini guru menunjuknya misalkan rubiknya 2x2, 3x3, dan 4x4. Yang seperti biasa, si guru ini juga harus memberitahukan bagaimana cara memprediksi jumlah kubus satuan di dalam rubik berukuran 100x100 yang semua sisinya tidak terkena cat gitu. Selanjutnya si peserta didik memperhatikan perbedaan antara gambar 1, 2, dan 3 ataupun si rubiknya. Jadi guru memberikan rangsangan berupa pertanyaan, berapakah jumlah kubus satuan yang ada di dalam rubik pada 2x2, 3x3, dan 4x4. Jadi ada guru, ada bagian si siswanya. Selanjutnya adalah bagian ke-6, baru di sini kita merancang hipotesis lintasan belajar secara keseluruhan. Mungkin sudah selesai direvisi dan diperbaiki, baru kita membuat rancangannya. Yang pertemuan pertama adalah aktivitas menemukan pola bilangan kubus. Jadi sebenarnya dalam teori instruksional lokal ini terdiri dari berbagai macam hipotesis lintasan belajar. Bisa 3, bisa 4, itu tergantung peneliti, tetapi kita di sini memberikan contoh hanya pertemuan pertama gitu. Jadi titik awalnya peserta didik sudah mendapatkan pelajaran bilangan, bangun ruang, dan juga bentuk aljabar. Ini dari ketiga ini sebagai materi prasyarat untuk bisa membuat pola bilangan. Jadi bisa diasumsikan bahwa peserta didik nih sudah memiliki konsep yang akan membantu dalam pembelajaran pola bilangan kubus. Kalau misalkan sebelumnya emang masih kurang, bisa ditambahkan terlebih dahulu untuk materi prasyarat. Yang bagian selanjutnya adalah alat dan bahan. Nah, untuk alat dan bahannya ini kita menggunakan lembar aktivitas siswa, alat tulis, bisa rubik ya, dengan 3 jenis. Untuk tujuan pembelajarannya, peserta didik dapat menentukan aturan pada tiap-tiap susunan bilangan pada rubik. Yang kedua adalah peserta didik dapat menuliskan N suku bilangan pertama dari tiap pola bilangan rubik. Mungkin kalau misalkan dilihat dari teori instruksional lokal itu hanya satu tujuan pembelajaran, tetapi kalau misalkan lebih detail lagi ini bisa dicabangkan menjadi 2 tujuan pembelajaran pada hipotesis lintasan belajar. Ataukah bisa juga 3 di sini. Nah, selanjutnya adalah deskripsi rencana aktivitas pembelajaran. Jadi di sini ada aktivitasnya. Yang pertama menemukan konsep suku KN dengan menggunakan rubik yang berbentuk kubus. Guru memeriksa terlebih dahulu prasyarat pengetahuan peserta didik mengenai materi prasyarat. Guru meminta peserta didik membentuk kelompok sesuai dengan pembagian yang disebutkan guru. Nah, di sini juga yang harus diperhatikan ada yang namanya pertanyaan yang diberikan oleh guru. Jadi harus disiapkan terlebih dahulu nih pertanyaan-pertanyaan yang mau disampaikan saat proses pembelajaran di kelas oleh guru. Jadi ada kayak seperti ini contohnya, coba perhatikan permasalahan yang diberikan dalam las. Coba kalian putar terlebih dahulu rubik 2x2, rubik 3x3, rubik 4x4. Berapakah jumlah kubus satuan yang ada dalam rubik pada 2x2, 3x3, dan 4x4. Jadi di sini si guru juga mengajak diskusi bersama teman yang pada kelompoknya yang ada di dalam kelompok gitu. Selanjutnya, guru meminta peserta didik untuk melakukan diskusi kelompok menyelesaikan permasalahan dalam las. Nah, aktivitas selanjutnya adalah mempresentasikan hasil diskusi untuk menemukan pola rubik. Ya, jadi guru meminta peserta didik mempresentasikan hasil diskusi las kelompok di depan kelas. Si guru juga bersama-sama peserta didik menarik kesimpulan dari las. Nah, biasanya kalau ada guru memberikan pertanyaan, ini juga ada harapan jawaban dari peserta ya. Jadi jawabannya juga
dari peserta ini harus ada. Kayak misalkan ada Bu, pada kubus 2x2 tidak ada sama sekali yang tidak memiliki cat gitu ya. Jadi di dalamnya semuanya ada catnya. Semua sisinya memiliki warna. Jadi ada harapan jawaban dari siswa dan juga ada pertanyaan dari guru. Nah, untuk hipotesis lintasan belajarnya, peserta didik tidak mengalami kesulitan dalam menentukan bagian yang tidak terkena cat. Ini hipotesis proses belajar ya. Kalau misalkan emang dirasa saat proses pembelajaran penelitiannya itu ada yang kurang, mungkin nantinya bagian yang ini selanjutnya itu pada pertemuan berikutnya ya ditambahkan. Selanjutnya, peserta didik mampu dibantu dengan pengetahuan bilangan pangkat untuk dapat menentukan pola yang dihasilkan. Peserta didik dapat mengetahui hasil pada setiap pemecahan pola ke N yang tidak diketahui dengan pengetahuan bentuk aljabar. Peserta didik juga dapat menampilkan hasil secara tepat. Nah, ini adalah lembar aktivitas siswa. Seperti ini mungkin terlihat simpel. Seperti ini aja. Oke. Selanjutnya, Mbak Silvi. Baik. Jadi penelitian menggunakan desain research ini merupakan metode yang bertujuan untuk mengembangkan LIT atau Local Instruction Theory untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang selanjutnya akan dilanjutkan atau akan lebih diperinci dalam hipotesis lintasan belajar. Nah, dalam penyusunan hipotesis lintasan belajar sendiri, dibuat dulu teori instruksional lokal yang disesuaikan dengan lingkungan belajar. Kemudian juga disesuaikan dengan karakteristik budaya di kelas serta peran aktif gurunya agar kebutuhan atau agar teori yang disusun itu sudah sesuai dengan perencanaan. Kemudian tahapan pada perencanaannya dimulai dari menentukan tujuan, kemudian merumuskan HLB selama proses pembelajaran. Konteks yang digunakan pada makalah yang kami sajikan tadi yaitu konteks rubik yang dihubungkan dengan bangun ruang kubus. Jadi peserta didik mencari berapa banyak rubik satuan yang tidak terkena cat dengan menggunakan rumus suku ke N. Kemudian dengan menggunakan rubik ini, kita lihat juga bahwa menggunakan rubik sebagai konteks akan memudahkan peserta didik dalam mengingat materi lebih lama karena konteks tersebut berkaitan dengan kehidupan sehari-hari dan dekat dengan siswa. Bagian terpentingnya adalah kita harus menentukan atau endpoint kita dalam menentukan HLB tadi tercapai, yaitu siswa atau peserta didik memenuhi proses mengalami sendiri proses pengamatan, kemudian diskusi, serta bekerja sama dalam menemukan konsep rumus suku KN dengan baik. Sekian saja pemaparan dari presentasi desain research dari kelompok kami. Dimohon kepada teman-teman dan Ibu Flavia jika ada saran atau mungkin pertanyaan yang akan diajukan. Oke, baik. Mungkin dari yang lain ya, ini masih banyak waktunya. Silakan yang lain untuk bertanya. Yang lainnya kemana nih? Nggak ada suaranya. Mungkin masih belum kali, Bu. Bu Ratna? Ratna, maaf Bu, ada Ratna Mariam atau Ratna Nur Hardiati? Ya, ini Bu, Ibu aja. Bagaimana Bu? Ada pendapat apa Bu?
Kalau dari saya sih tadi memang cukup lengkap ya, ada contoh pembuatan kisi-kisinya, terus kemudian tadi sebenarnya saya belum terlalu paham banget, cuma memang sedikit banyak tahu tentang DR ini. Hmm, Mungkin ini kali ya Bu, saya mau tanya kalau misalkan tadi kan di desain riset tadi disertakan juga ada selain las gitu ya, Pak Muis ya, selain las, terus kemudian ada yang HLB. ada ya ada HLB juga. Nah itu perlu ini nggak sih? Tadi kan aku dengar kalau nggak salah di sebelumnya direkam gitu ya, kemudian direkam untuk kegiatan siswa apa gitu ya, maksudnya aktivitas siswa selama itu kan perlu direkam ya. Nah, kalau wawancara itu menjadi titik pokok terpenting dari di DR ini nggak sih gitu kan? Kalau kemarin kayak misalnya kualitatif gitu kan ada tuh dia wawancara tuh jadi kunci gitu kan ya gitu, karena wawancara bisa mendalam. Nah, kalau di DR ini yang lebih maksudnya kayak wawancara itu memegang peranan penting atau memang hanya sebagai bantuan aja? Kalau kelihatan kok dari video atau rekaman tadi sudah terlihat yang lebih penting misalkan hasil lasnya mereka nanti diidentifikasi apa segala macam, atau memang perlu ada wawancara untuk tambahan di DR. Mungkin itu aja kali pertanyaan saya. Terima kasih. Oke. Terima kasih Mbak Ratna, saya mau coba jawab ya. Mungkin kalau untuk dalam hipotesis lintasan belajar ini, pertanyaannya itu berupa membangun siswa ya. Jadi kalau misalkan emang apakah pertanyaan itu sangat penting menjadi bagian, ya itu sangat penting banget untuk mencoba menstruktur berpikir siswanya. Jadi misalkan kalau pertanyaan itu bahkan bisa menjadi pertanyaan scaffolding ataupun bisa menjadi pertanyaan konfirmasi apakah siswa sekelompoknya ini memahami atau tidak, seperti itu Mbak. Mungkin ada tambahan dari teman-teman yang lain? Iya, izin menambahkan dari Pak Muis. Wawancara ini betul ya seperti yang Pak Muis gitu. Wawancara ini untuk memastikan kalau apakah jawaban siswa ini memang benar-benar jawaban siswa juga gitu. Karena di sini di desain riset itu harus untuk memastikan gitu, validasi ya, untuk memvalidasi gitu, sebagai tambahan validasi. Kalau jawaban siswa itu memang dia yang mengerjakan sendiri, seperti itu. Itu juga bisa menjadi salah satu alasan gitu kenapa dilakukan wawancara, Bu. Mungkin itu aja. Berarti ada Untuk ini ya, triangle di iya. sini ya, Pak Muis ya sama Bu Tuti. Iya ada. Jadi kalau misalkan bahkan kenapa ada rekaman video itu terkadang untuk melihat hasil observasi yang mungkin saja oleh peneliti itu dilewatkan saat dia menuliskan lembar observasi. Jadi sebenarnya lembar observasi pada penelitian desain riset ini berupa gambaran catatan ya, catatan biasa tanpa misalkan kalau kita observasi kan ada checklist. Nah ini enggak ya. Jadi Catatan lembaran lapangan ya. biasa. Iya, catatan lapangan. Makanya siapa tahu nantinya takutnya ada yang terlewat oleh si peneliti dan tidak terlihat oleh secara kasat mata, itu masih bisa dilihat oleh rekamannya, seperti itu. Jadi Baik, untuk terima kasih Bu Tuti iya. dan Pak Muis. Iya, Mbak. Baik, mungkin dari yang lain. Oke, ini tentang desain riset ya. Dengar suara saya ya? Iya, Bu, dengar, Bu. Oke, tadi di awal udah dijelaskan juga ya instrumennya. Tadi ada attest, ada apa lagi? Lembar Ada aktivitas, terus ada HLT. LKPD. Iya, HLT. LIT, Bu. HLB. Oke, itu ya. Nah, kemudian LKPD tadi kalau nggak salah ya. Nah, itu seperti Las, Bu. apa tadi?
Iya Bu, jadi LAS-nya itu dia menstrukturisasi pemikiran siswa untuk mencapai bagaimana siswa itu tahu untuk mencapai suku ke N-nya Bu, dirancangnya Coba Bu. lihat mana. Iya Bu, sebentar. Tapi mungkin ini juga kurang bagus banget ya Bu, karena emang saya mau nyoba buat sendiri gitu Bu, bukan dari orang. Seperti ini Bu. Oh, ini LKPD-nya. Tadi kayaknya Iya, ada lembar aktivitas, ada LKPD ya? Sendiri nggak ada kayaknya. Bu, enggak Bu, lembar aktivitas aja Bu. Lembar aktivitas. LKPD-nya Iya, nggak ada. nggak ada Bu. Oke, terus ini Jadi tujuannya apa nih? melihat banyaknya bagian yang dalam Rubik ini tidak terkena cat Bu, kan misalnya kalau di 2x2 kan di dalamnya ini kan semuanya otomatis ada catnya Bu, seperti itu Bu. Seperti ini juga ada. Kalau misalkan untuk yang 3x3 kemungkinan itu berada di tengah gitu Bu, hanya ada satu. Jadi menemukan pola yang tidak terkena cat pada setiap Rubik gitu Bu. Jadi yang nggak kena tuh maksudnya gimana sih? 2x2 0. Iya, kan kalau misalkan Oh, gitu. Rubik itu kan ada kayak gini Bu. Ini kan ada 3 ya Bu ya, khusus di sini. Kalau misalkan bagian yang di rubrik 3x3 biasanya itu ada 2 bagian yang tidak terkena, yang bagian ada catnya Bu. Yang kuning sama yang biru ini. Nah, kalau biasanya yang sisi-sisi itu kan ada 3 warna. Dan di dalamnya itu ada yang tidak terkena cat. Kalau misalkan bagian tengah seperti ini mungkin cuman ada satu warna doang Bu, tapi masih terkena cat. Yang di dalamnya yang tidak terkena cat gitu Bu. Jadi Terus siswa juga polanya apa? bisa, Bu, Bagaimana? Sisa juga bisa apa? bisa membongkar Rubiknya Bu buat melihat gitu Bu. Maksudnya dibongkar? Yang untuk melihat bagian yang dalamnya itu yang tidak terkena catnya Bu. Kan kalau misalkan dari luar sekilas mungkin peserta didik agak bingung juga Bu. Yang bagian tengah ini hanya satu warna biru gitu, tapi bagian dalamnya yang nggak kelihatannya gitu Bu. Tapi kan rubrik nggak bisa dibuka ya? Bisa Bu, Bisa ya? bisa. Saya kalau mau ganti ini bisa Bu, di atasnya. Intinya siswa tuh harus membuka ini ya, Iya, Rubiknya. yang Tapi kan dicetak atau enggak. dikasih 3 doang gitu Bu. 3 jenis Rubik yang Oke. dikasih. Nah, ini tadi polanya apa terus? Ya, polanya sampai akhirnya hasilnya itu dari N-2 pangkat 3. Oh, ini udah diajarin bahasan aritmatika sama deret aritmatika enggak? Baris aritmatika sama deret aritmatika enggak Bu. Atau sebelumnya? Enggak Bu, jadi langsung menemukan pola dulu Bu. Nah, terus panduannya seperti apa? Ini kan nanti untuk apa, pemahaman konsep kan ya? Iya. Mana pemahaman konsep? Berarti kayaknya ini apa? Pemahaman konsep kan ya? Iya Bu. Indikator-indikatornya mana? Indikator-indikatornya. Mm-mm. Ada juga tadi ada yang tadi kalau nggak salah tuh apa tadi yang halaman 21 itu yang lintasan belajar itu kan paling itu modelnya seperti kayak RPP gitu ya. Iya Bu. Nah, itu kan juga ada titik awal, ada juga kan ya titik awal. Nah, ada tahap review. Nah, kalau di LKPD-nya kok nggak ada ya tahap review. Mungkin saya belum Maksudnya tahap buat. awalnya kan ini kan ya harusnya kan balance juga ya. Oh, nanti tadi apa namanya? Lintasan belajar apa tadi? Hipotesis lintasan belajar Bu. Itu kan seperti RPP kalau nggak salah. Ini kayak gini kan ya. Ini ada respon siswa, terus ada juga yang tahap reviewnya, ada titik awal di halaman 22 juga. Ya kan? Mana halaman 22? Ini Bu Dodo.
Oh enggak, maksudnya yang ini loh, yang coba ke atas lagi. Ini, Bu. Nah, ini ada titik awal gitu ya. Mm. Jadi Nah, ini kan untuk titik awalnya ini banyak diasumsiin kan bahwa nge-review siswa ini gitu ya. bisa. Harus bisa kan, tahu bisanya dari Mm. mana. Nah, itu kan harus lebih jelas juga ya. Jadi Iya, Bu. lebih baik kenapa nggak dibuat kayak atasnya? Kok berbeda yang bawah sama yang atas? Kan atas itu ada juga yang bagian respon siswa. Itu kenapa yang ini kok enggak? Oh, belum dimasukin. Saya lebih sukanya yang atas ini tadi, yang ada kolom sebelah sini di responnya, yang ini ada aktivitasnya. Ini ya, Bu. Kalau yang tadi yang sesudah ini titik awal gitu ya, memastikan siswa sudah paham materi sebelumnya. Bagaimana gitu ya? Kalau ini kan lebih enak gitu ya. Bagaimana ya? Kalau dibuat seperti ini? Ya, awalnya kan asumsi aja, Bu. Jadi ini kan sebenarnya pertemuan udah keberapa gitu, Bu, misalkan. Jadi saya ngambilnya asumsinya tuh bahwa materi prasyaratnya itu udah diajarkan sebelumnya gitu, Bu. Iya. Tapi kan memastikannya tuh bagaimana? Harusnya kan Menggunakan tes. kalau sudah masuk sini gitu ya, bisa pakai tes. Bisa nggak kalau misalnya kita secara verbal gitu? Kalau Tanya secara jawab, verbal, diskusi di awal. iya. Bisa kan ya tanya Oke, jawab gitu ya. Ditambahin juga tahap review gitu ya. review, Bu. Jangan diasumsikan. Kalau diasumsikan nanti uh, subjektif juga ya menurut kita siswa paham nanti wah lupa gitu ya. Padahal Iya, Bu. konsepnya kita butuh materi prasyarat itu gitu kan ya. Jadi perlu juga ya. Jadi kalau mau saya ini bedanya sama yang atas kan hampir sama ya. Cuma nih Mm. saya lebih suka yang atas sih. Ada respon siswa sama tindakan rencana yang akan dilakukan oleh guru gitu kan. Nah, nanti Ya. bisa dituliskan guru memberikan pertanyaan-pertanyaan open ended kayak gitu kan bisa kan? Iya, Ya. Bu. Saya akan perbaiki, Bu, yang asumsi ini. Hmm. Ini beda dengan yang atas ya, padahal sama ya. Oh ini Iya, hanya Bu. hipotesis. Kebalik ya, hipotesis kok di bawah ya, harusnya di atasnya ya, sebelumnya ya. Bu, ini masih belum. Atau di sebelah sini ya, Bu ya? Harusnya sebelumnya ya, hipotesis Iya, Bu. dulu, baru nanti merancang lintasannya gitu ya. Ya, itu, Bu, yang saya agak sedikit berbeda-beda mungkin ya, Bu ya. Ada yang emang lintasan belajarnya di atas terlebih dahulu, baru di bawahnya rencangan hipotesis, seperti itu, Bu. Hipotesis kan kita hanya rancangan ya. Nah setelah itu Mm-mm. kita baru buat uh, instrumennya gitu kan. Instrumennya kan di lintasan. Kalau sudah ada hipotesis, kalau udah ada instrumennya, ngapain kita buat rancangan? Kan lucu kan, kita harus buat rancangan dulu. Rancangan dulu hipotesisnya seperti apa. Oh, seperti ini poin-poinnya. Setelah itu baru saya bisa membuat instrumen yang sesuai dengan hipotesis sudah saya buat. Seperti Oke. itu. Ya, kalau bisa Ya, Bu. ini hipotesisnya di atas. Ya, Bu. Nanti saya perbaiki lagi, Bu, yang bagian ini. Nah, itu nanti juga disesuaikan dengan tadi yang lembar aktivitas. Kalau misalkan di lembar, apa nih, belajar tadi ini, udah hipotesisnya seperti ini, terus tadi juga ada, apa tadi, instrumen lintasan belajar udah dijelaskan kayak gitu juga, ada tahap awalnya berarti kan ya, ada reviewnya, berarti nanti di lembar aktivitas juga harus ada gitu ya. Baik, Bu. Yang bagian sini, Bu ya. Iya, harus ada juga. Coba ke bawah lagi. Nah, ini mungkin sebelum ini ya, mendeskripsikan ini, harus ditambahin lagi gitu ya. Materi Kira-kira prasyaratnya, Bu ya. materi prasyaratnya sebelum ini apa? Sebelum menentukan pola bilangan. Biasanya Siswa cuman harus bagian operasi bilangan sama kalau mau ada buat sampai dia menentukan pola itu bentuk aljabar gitu, Bu. belajar. Contohnya apa? Contohnya kalau misalkan ambil sesuatu bilangan yang tidak diketahui banyaknya atau enggak menggunakan kotak gitu ya, Bu, yang diisi banyak kelereng gitu, Bu. Atau enggak sebuah kotak yang diisi banyaknya rubik aja gitu, bukan bilangan yang masih belum diketahui gitu, Bu. Yang ada di pikiran saya awalnya gitu, Bu. Jadi Ini kan ntar materinya tentang apa sih? pola bilangan, Bu.
Pola bilangan. Materi prasyarat untuk pola bilangan apa ya? Mungkin dari yang lain? Mungkin ada tambahan teman-teman? Kalau pola bilangan ini kan nanti materi prasyaratnya buat bahasan dan deret kan ya. Ini kan masih belum ke bahasan aritmatika, geometri kan belum kan. Nah, Sebelum Bu. kalau materi prasyaratnya pola bilangan itu apa? Ya, tadi Bu, bilangannya sendiri sama bentuk aljabar Bu. Itu yang paling penting Bu. Aljabar ya. Mm-mm. Ini buat kelas berapa ya? Kelas 8. Kebetulan bentuk aljabar itu di kelas 3. Kelas 7. 3. Kelas 7 Bu. Kelas 7 Kelas semester 7. 1. Bentuk aljabar kelas 7 semester 1. Dan Iya, untuk cuma hanya operasi bilangan ya. Iya Bu. Dan untuk bilangan juga sama di kelas 7 juga. Dia malah semester awal materi bab 1. Ya mungkin untuk reviewnya ya di awal, apakah kamu tahu jenis-jenis bilangan apa aja, itu mungkin ya minimal ada tahap ininya. Tadi kan mengatakan di titik awal, ada tahap reviewnya. Berarti kan harus muncul gitu ya di awal. Iya Bu. Mungkin dikasih pertanyaan gitu ya, tahap review gitu atau tahap awal gitu ya. Terus ada beberapa pertanyaan gitu ya. Ditambahin di lembar aktivitasnya. Jadi lembar aktivitasnya nggak terlalu minim, juga membantu, maksudnya apa ya, juga sesuai dengan tadi yang lintasan belajar. Jadi lintasan belajar itu saya lihat kayak RPP ya, benar nggak sih? Hampir mirip Bu, cuman karena ada respon peserta didiknya doang yang membedakan gitu Bu. Oke. Itu ya. Mohon maaf Ibu, mungkin saya mau menambahkan ya Bu ya. Silakan. Jadi untuk HLB yang sudah disusun itu kan ada kita menggunakan tipe yang validasi studi atau studi untuk memvalidasi local instructional theory. Nah, mungkin bisa digunakan wawancara pada saat tahapan kedua. Jadi tahapan pertama itu pada saat preliminary study, kan ada kajian literatur, kemudian ada analisis kebutuhan, kemudian membuat prototipe awal, bahan ajar apa saja yang ingin dikembangkan. Kemudian yang setelahnya atau tahap setelahnya yaitu percobaan desain tadi yang sudah dikemukakan oleh Ibu Tuti. Jadi pada saat percobaan pengajaran, di situ juga ada tahap untuk menelusuri pengetahuan awal siswa, makanya kita cantumkan di titik awalnya itu sudah melewati materi bilangan dan materi aljabar begitu Bu. Karena kan pada saat percobaan desain itu sudah ada tahapan untuk menelusuri pengetahuan awal siswa. Mungkin yang tadi sejalan dengan pertanyaannya Mbak Ratna yaitu tentang wawancara. Di situ ada mengumpulkan data untuk merevisi HLT yang sudah didesain begitu. Jadi kita hanya cantumkan asumsi bahwa siswa sudah pernah mengalami pembelajaran aljabar dan bilangan. Begitu, Bu. Oke. Ini yang dari kelompok ini juga ya, yang tadi Bu Selvia kelompok ini juga. Iya, Bu. Oke. Nah, ini kan ini sebenarnya dua hal yang berbeda ya. Kalau tadi itu kan kita yang mengetahui kemampuan awalnya. Jadi gitu ya, dengan cara melihat wawancaranya, segala macamnya gitu ya. Bagaimana kemampuan awalnya gitu kan ya. Tapi pada saat pelaksanaannya, itu kan tadi ada instrumen apa tadi? Lintasan belajar ya. Iya Bu, hipotesis lintasan Iya, belajar. Bu. Nah, ini kan untuk aktivitas belajarnya. Tadi kan udah kita melihat kemampuannya ada instrumen sendiri. Setelah pelaksanaan, dibuat instrumen lagi gitu kan. Nah, di instrumen itu untuk memulai gitu kan, tadi kan harus memastikan ada itu kan di dalam apa tadi anggapannya Iya Bu, ada Bu. hipotesisnya gitu ya. Nah, Iya Bu. terus juga ada di
lintasan belajar yang tadi hampir sama kayak RPP gitu ya. Kalau ada itu berarti kita harus implementasikan juga kan pada siswanya kan, harusnya kan. Nah, lembar aktivitas juga harus menampilkan, walaupun itu hanya beberapa menit di awal. Iya, Bu. Dimunculkan di sini, gitu ya. Tahap reviewnya seperti apa. Tapi saya ngomongnya review ya, macam-macam nanti ngomongnya di awal atau apa, sama seperti itu. Mungkin di awal itu kan sebelum deskripsi masalah, ada lagi apa gitu ya. Nah, sama tadi yang kayak Pusapa tadi yang jelasin gitu ya. Tadi ada tahapan-tahapan ya, pemahaman konsep kalau nggak salah di atas tadi ya. Iya. Nah, itu kan ada tahapan-tahapannya. Nah, sama kayak gitu ya, dimunculkan di situ. Ini saya nggak tahu tahapannya apa, mendeskripsikan masalah, apa nih tahapan sintak apa, saya juga kurang tahu. Ya, saya hanya menyesuaikan dengan lintasan belajar tadi, ya, yang di atas tadi. Gitu ya, hipotesisnya apa, coba dilihat di atas tadi. Nanti kan ada hipotesisnya ya, harusnya nanti di lintasannya juga muncul kan? Lintasannya muncul nggak? Namanya tuh apa tadi? Lintasan belajar gitu ya. Nah, ini hipotesisnya yang atasnya. Nah, ini. Ini ada nggak? Ternyata titik awalnya tidak ada ya. Tapi di hipotesis ada. Nah, harusnya ininya, makanya perlu hipotesis dulu, baru ada ininya gitu ya. Ini kan dari hipotesis sebelumnya gitu ya. Kalau saran saya ya. Nah, nanti, tadi kan hipotesisnya mengatakan ada tahap awal. Nah, harusnya di sini munculkan juga. Ditambahin satu lagi di sini ya. Tahap awalnya seperti apa. Dan aktivitas pembelajaran seperti apa. Mungkin nanti aktivitasnya bisa menambahkan guru memberikan pertanyaan-pertanyaan open-ended gitu ya, terkait mereview materi sebelumnya, terkait dengan tahap awal. Bisa menjawab gitu, ya. Yang berhubungan dengan ada apa pola bilangan atau jenis-jenis bilangan yang sebagai materi prasyarat. Seperti itu. Ya walaupun cuma sekilas sih. Iya, Bu. Tapi di sini bukan untuk mengukur pengetahuan awalnya, bukan. Ya untuk mendukung ini, pelaksanaan ini. Tadi mau apa? Menentukan pola bilangan kan. Jadi Iya, kalau suku untuk KN. mengukur Iya, kemampuan menentukan awal, suku KN. sudah sebelumnya, tadi sudah ada wawancara, udah ada pakai tes, sudah sebelumnya kan, ada pretest. Nah, cuma yang ini gitu ya, ini udah pada saat pelaksanaannya, tujuannya udah beda kan. Iya, Bu. Nah, tujuannya ya untuk ini, siswa harus paham dulu materi sebelumnya. Tadi kan di awal kan, harus memastikan. Nah, jadi bukan hanya berasumsi ya, tapi harus benar-benar memastikan. Kasih pertanyaan-pertanyaan secara verbal gitu ya, atau pretest Mereview. gitu juga bisa. Kalau waktu, mengingat waktu ya, secara verbal aja pertanyaan-pertanyaan sebelumnya. Ingat nggak materi sebelumnya tentang apa? Pola Kalau bilangan untuk seperti misalkan apa? review itu Sekilas bisa aja, yang penting menggunakan ada. sekilas saja, Bu ya? Mm-mm. Gitu. Intinya kalau di hipotesis sudah ada, ini seperti RPP ya. Ya, Jadi nanti hampir mirip. untuk yang lainnya juga harus kayak gitu. Misalnya kayak PTK kemarin RPP-nya nggak ada ya. PTK ataupun pengembangan kayak gitu ya. Nah, itu juga misalkan ada RPP, ya harus munculkan juga gitu ya. Di depannya itu. Ya. Ini sekilas kayak RPP kan ya? Iya, Bu. Kalau Mm-mm. Nah, ini harus dilakukan kan? Nah, ya itu. Paham ya maksudnya ya? Tadi paham, Bu, paham. untuk tes kemampuan sudah ada. Yang ini untuk membantu ini pelaksanaan ini, Pembelajaran di pemahaman kelas. konsep. Nah, berarti penegasan terhadap starting point-nya ya, Bu ya? Iya. Soalnya tadi di hipotesis kelompok ini udah menjelaskan hipotesis di bawah tadi kan ada titik awal. Maksudnya kan lebih ke regi ya di maksudnya ya. Tapi namanya titik awal. Titik awal. Yang tadi mungkin nggak tahu hilang ya. Yang tadi kan ada titik awal gitu kan ya. Nah, kemudian ini maksudnya gimana tuh? Ada respon siswa, respon guru? Ya, Bu. Ini untuk nantinya, Bu, kalau misalkan diisi saat pertanyaan, respon siswanya tuh seperti apa gitu, Bu. Kan ini kan dari Ini yang ngisi. yang ngisi sebenarnya si penelitinya juga, Bu.
Yang mengajar siapa? Yang mengajar gurunya, Bu. Tapi kata ada sebagian itu bahwa penelitinya juga ikut gitu, Bu. Ikut mengajar. Iya. Terus yang ngisi siapa nih? Kalau yang dinilai gurunya, terus yang ngisi gurunya juga. Nah, subjektif kan. Ya pasti menulis yang baik gitu kan. Maksudnya respon siswa ini yang mengisi siapa ini? Ayo. Kalau respon siswa maksudnya ini, Bu, dia dugaan siswa. Jadi kalau misalkan siswanya menulis ini, nanti kira-kira respon siswa itu seperti apa. Dan respon guru baliknya harusnya seperti apa gitu. Terus yang mengisi siapa? Peneliti, Bu. Hah? Peneliti yang sebagai guru, peneliti yang nulis juga. Sekarang bayangin kalau misalkan bapak atau ibu ini yang mengajar gitu ya. Mana sempat mengisi ini gitu ya. Jadi sebelumnya, Bu, sama kayak pertanyaan yang bagian sini, Bu. Yang di bagian deskripsi rencana aktivitas. Jadi si peserta didik sama guru itu harus mempunyai harapan jawabannya, Bu. Itu kan tadi lembar instrumennya kan, coba dilihat di atas tadi. Coba. Nah itu. Iya, Bu. Gimana instrumennya? Coba ke atas lagi. Dikit. Lembarnya seperti apa nanti, lembar aktivitasnya? Lembar Ini kan harus aktivitas. diisi kan, ada respon siswa sama guru. Hanya kan diisi kan di sini kan? Iya, Bu. Ini isinya seperti apa nanti respon siswa? Jadi respon siswanya kalau dilihat sini, siswa dapat mengidentifikasi gitu. Misalkan guru bertanya, siswa dapat mengidentifikasi. Pertanyaan gurunya apa nanti, Identifikasi seperti apa? misalkan siswa itu diperlihatkan gitu, Bu. Misalkan kayak golden ratio gitu, Bu. Mengenai bunga, mengamati dia, Bu. Seperti itu, Bu. Dilihat dari gambar-gambar yang nanti akan ditampilkan oleh guru. Terus cuma dikasih kolom segini aja. Iya, Bu. Mendingan ini dibuat checklist gitu ya. Untuk Checklist ya, Bu, kolomnya ya? dikit banget gitu ya. Iya, Bu. Terus ini juga yang mengisi siapa? Kalau melihat aktivitas gini kan kayak lembar observasi gitu ya, lembar aktivitasnya. Yang mengisi siapa? Penelitinya, Bu, kan sebagai bayangan dia, Bu, nantinya, Bu. Jadi harus pas bagian masuk kelasnya, nanti backupnya seperti apa gitu, Bu, buat kedepannya. Tunggu. Ini gini ya, tadi katanya peneliti juga sebagai guru, tapi peneliti juga menilai aktivitas. Itu coba diperhatikan lagi. Masa sih guru mengajar dan juga mengamati dirinya sendiri? Masa sih dia menilai dirinya sendiri? Terus dia mana sempat juga respon siswa. Oke lah, kalau WFH kita bisa ya, kalau WFH kayak pembelajarannya daring gitu ya. Oke, nanti diputar lagi. Kalau misalkan PTM, terus juga lucunya nanti di respon guru. Masa dia menilai dirinya sendiri? Itu kan jadi bias. Pasti akan dibagus-bagusin kan? Ya, Bu. Bagaimana dia bisa menilai dirinya sendiri? Harusnya kan lucu. Harusnya butuh apa namanya nih? Butuh siapa? Butuh bantuan teman sejawat mungkin, Bu. Nah, teman sejawat atau observer ya. Ini observasi bukan sih? Kan observasi, Bu, rancangan aktivitas, Bu. Lebih ke observasi kan ya? Iya, Bu. Nah, jadi harus ke observer gitu ya, atau teman sejawat atau siapa gitu ya. Jadi nggak mungkin guru menilai dirinya sendiri. Mungkin ada ya, tapi kan lebih efektif, lebih ini ya, Objektif. ada observer lain gitu ya. Nah, kemudian eh ini juga terlalu untuk space-nya terlalu kecil ya. Sedangkan kita ngomongnya ini respon siswa. Tadi katanya
siswa mengidentifikasi, belum menjelaskan detailnya seperti apa, kayak gitu kan ya? Iya Bu, ini berhubung tempatnya sama template-nya Bu, 4 kali, ukurannya 4:3, tapi sebenarnya bisa dilebihin lagi Bu, dibuat 1 lembar khusus gitu Bu. Harusnya yang respon siswa sendiri, respon guru sendiri, bagaimana. Nah, kalau perlu ya bisa menggunakan checklist. Terakhir ada checklist, di sampingnya dikasih keterangan, ya. Terus di terakhir bisa dikasihkan kayak catatan khusus, boleh nggak apa-apa. Jadi di sampingnya tuh, ya ini ya, siswa, kolom sampingnya respon siswa, misalkan, checklistnya dulu ya, mungkin diperdetil yang Bapak Ibu mau. Misalkan nanti kan ada tahap-tahapannya, sintaksnya, misalkan kayak tadi, ini bisa apa tadi di atas-atas ya, yang bagian atas tadi, itu kan ada Iya Bu. sintaksnya ya. Misalkan ini berbasis ini, ada apa, ke discovery, itu kan ada sintaksnya, nggak sembarangan. Nah, kalau ini mungkin umum ya, kalau ada yang udah sintaksnya atau indikatornya, nggak apa-apa sebutin aja, biar dia tidak melenceng dari situ, biar dia benar-benar merepresentasikan, oh ya, dia tuh menjalani setiap tahapannya loh. Muncul ada checklist di situ, memenuhi itu. Nah, terus sampingnya lagi dikasih kolom khusus gitu ya. Setiap checklist samping checklistnya itu keterangannya apa. Mungkin di situ ada hal-hal temuan di situ. Terakhir dikasih komentar atau saran. Mungkin butuh space lagi untuk menjelaskan lebih detail. Kalau menurut saya seperti itu sih. Berarti di bawah gitu Itu. Bu ya, sini. Ya. Iya Bu. Ya, kasih saran atau komentar, tapi di samping juga ada keterangannya. Jadi misalnya Iya Bu. aktivitas ini melengkapi tabel, ya. Mungkin dikasih checklist apa, sampingnya juga dikasih keterangan ya. Mungkin di situ ada temuan baru. Bagaimana responnya, atau seperti apa gitu ya. Jadi setiap aktivitas, setiap sintaks ada keterangannya, atau nanti di bawah juga ada ya. Tujuannya yang di bawah Iya itu, Bu. komentar atau di bawah itu, yang tidak ada di checklist atau tidak ada di aktivitas ini. Mungkin ada temuan baru lagi yang tidak ada di aktivitas ini. Ternyata siswa itu seperti ini. Kayak gitu. Ya, jadi temuan baru. Nah, temuan Baik Bu. baru itu bisa jadi artikel, Bapak Ibu. Jadi gitu kadang-kadang enaknya seperti itu. Jadi kalau membuat tuh yang efektif mungkin gitu ya untuk lembar instrumennya. Bisa jadi itu menjadi artikel lagi gitu ya. Nanti nyambungnya kemana? Studi kasus. Jadi ada satu siswa yang aktivitasnya kok unik ya, dia seperti ini. Kok beda dari yang lain? Kan biasa case study kan, studi Iya kasus Bu. kan, nanti endingnya, nah nanti jalan lagi ke sana ya. Tuh, nanti kalau mau ke metode penelitian gitu ya, lebih detailnya Iya Bu, lagi kayak gitu. berarti bisa ya Bu ya kalau misalkan buat hipotesis kayak gitu jadi penelitian ya Bu ya? Hipotesis lintasan Bisa, belajar gitu. bisa ya, jadi gitu. Iya Bu. Terus rubriknya tadi ini ya. Nah, coba yang tadi yang di atas sendiri bisa dilihat nggak? Yang tadi Bu Sapa tadi yang presentasi. Nah ini ya, mana nih? Ini kan ada ya, mana nih? Siswa menentukan ini soal-soalnya ya. Coba ke bawah lagi. Yang rubrik tadi kalau nggak salah. Oh yang rubrik Terus, Bu. Ini ya? nah ini rubrik ini maksudnya seperti apa ya? Misalkan dapat menyatakan ulang sebuah konsep, namun masih salah, tepat gitu ya. Nah, tapi di atas juga ada rubrik lagi gitu loh. Kok ada 2 rubrik kayak gitu loh. Halo? Bagaimana? Izin menjawab ya, Bu. Ini kan tes kemampuan awalnya gitu. Maksudnya dapat menyatakan ulang sebuah konsep sesuai dengan definisi yang dimiliki oleh sebuah objek, namun masih terdapat kesalahan. Jadi siswanya paham gitu konsepnya, namun dalam pengerjaannya masih salah gitu. Entah salah operasi atau kurang teliti gitu, Bu. Nanti skornya 1 gitu. Seperti itu, Bu. Kalau tidak ada jawaban sama sekali, ya 0 gitu. Berarti siswa ini belum paham. Kalau udah paham gitu, sama dapat mengerjakan dengan benar, dengan tepat, poinnya 2, Bu.
Kalau dari awal konsepnya sudah salah tapi mengerjakan, Kenapa, Bu? kalau udah mengerjakan tapi salah, Kalau mengerjakan tapi salah, kita lihat, jawabannya gitu. Benar nggak konsep yang dikerjakannya? Kalau memang benar, skornya 1, seperti itu. Tapi kalau jawabannya salah, pasti di situ ada entah salah operasi atau tidak teliti gitu. kasihan Eee, juga ya. Bagi siswa yang mengerjakan, dia paham konsepnya, padahal ini kan pemahaman konsep ya. Dia paham gitu ya konsepnya, terus cuma dia salah operasi atau di akhir aja. Tapi siswa yang sama sekali ngawur, nggak ngerti sama sekali konsepnya, dia juga dinilai 1 gitu ya. Jadi kalau menurut saya rubriknya ini coba diperhatikan lagi gitu ya, Bu ya, ya Pak ya. Apakah eee, seperti ini kalau untuk membuat rubrik? Padahal ini fokusnya juga ke pemahaman konsep. Bagaimana siswa benar-benar paham, cuma dia salah ngitung di akhir. Tapi dia paham konsepnya. Sama orang yang nggak, siswa yang tidak paham, dia juga salah. Dia cuma dapat skor 1. Padahal sama-sama mengukur pemahaman konsep ya, tapi kayak nggak fair antara dua ini bagaimana. Jadi kan kayak instrumen ini benar-benar instrumen nggak bisa mengukur kan sebenarnya. Sedangkan instrumen itu kan tujuannya untuk mengukur. Fungsinya mengukur apa? Ini salah satunya untuk mengukur pemahaman konsep. Kalau saya lihat di oke. sini ya kasihan ya siswa yang kayak gitu. Nah, jadi Coba di begini maksudnya, bagaimana? saya uraikan lagi ya, Bu. Kan Iya ini lebih baik diuraikan lagi, setiap menyatakan detail sebuah rubriknya. konsep. Siswa yang bisa menyatakan ulang itu menuliskan sebuah konsep gitu maksudnya, Bu. Nah, kalau siswa menuliskan sebuah konsep belum tentu siswa itu paham gitu. Jadi maksudnya kalau, siswa antara menyatakan ulang bisa sama paham sebuah konsep itu beda gitu, Bu. Nanti kan soalnya juga, beda gitu. Maksudnya gimana ya, siswa bisa gitu menuliskan rumusnya, tapi belum tentu bisa, mengoperasikannya, seperti itu. Ini kan salah satu indikator ya dari pemahaman konsep. Kalau tidak memenuhi kan berarti tidak memenuhi, kayak gitu kan. Salah satu berarti kan mengurangi ini kan, ini mengukur pemahaman konsep ya. Indikator-indikatornya di ini gitu ya, mengukurnya dengan cara indikator-indikator yang sudah diberikan. Nah, kalau misalkan dari sini keterangannya sudah ambigu juga kayak tadi kasus saya ya, itu Mhm, seperti apa? mmm. Gitu ya. Terus juga diperjelas gitu ya. Tadi yang atas mana tadi? Rubriknya yang atas. Mm-mm. Nih, mana yang tadi mengungkapkan, mana yang tadi indikator-indikatornya. Indikatornya Ini apa Bu aja ya. tadi? Menyatakan ulang sebuah konsep, Mm-mm. itu terdapat soal nomor 1. Kita lihat soal nomor 1 coba Pak Muis. Ups. Nah, ini, menyatakan ulang sebuah konsep diketahui susunan persegi berbentuk barisan bilangan yaitu 4, 9, 16. Nanti siswa, membentuk pola bilangan persegi gitu. Terus 2 bilangan selanjutnya bagaimana? Banyak persegi dan suku ke-12 bagaimana gitu. Kalau misalkan siswa ini paham konsep, ke bawah Pak Muis, ke jawabannya. Nah nah, udah. Nah, berarti, siswa dapat menguraikan apa yang dimaksud dalam soal itu gitu. Terus ke bawah lagi Pak Muis. Nah, ini dapat menyatakan ulang gitu. Coba lihat apa gimana tadi menentukan pola apa? Coba lihat soalnya yang pertama. 4, 9, 16. Mana tadi? Ini Bu. Terus Ini ya. iya, Mm-mm. 2 bilangan selanjutnya berapa berarti? yang B Pak Muis. Yang B berapa berarti?
Berapa? Halo? Yang N sama dengan N kuadrat, Bu. Ininya. Berapa suku? 2 suku berikutnya. 25, 36. Kalau siswa menjawabnya yang 1 sama 1 nggak boleh? Nggak Satu boleh. sama Suku kelimanya 1, suku keempat 1, suku kelimanya 1. Tapi dia membuat pola beda. Jadi UN-nya untuk N-nya 1 sampai 3 gitu ya, itu N kuadrat. Kalau untuk N-nya lebih dari 3 gitu ya, dia 1. Nggak apa-apa. N-nya lebih dari 31. Mungkin nanti dipertegas lagi di wawancara mungkin Bu kalau memang tidak sesuai jawabannya. Berarti kan katanya tadi yang salah harus ini kan jawabannya ya. Ini kan kayak ini ya jawaban 2 suku terakhir 25 sama 36. Kalau siswa menjawab 1, berarti masuk yang kriteria 1 tadi ya. Gitu. Salah berarti kan ya. Kalau misalkan siswa tidak bisa menjelaskan gitu. 1. Misalnya saya siswanya jawab, oke suku 5 sama ke-6 1 Bu. Atau 1, ya 1 aja Bu. Atau 16 bagaimana? Kenapa nanti seperti itu mungkin Bu? Kan dia nggak menjelaskan di atas ya. Bagaimana coba lihat soalnya coba. Di wawancara mungkin Bu. Nah, Iya tidak harus menjelaskan. dia nggak mencari menjelaskan. Iya, berarti kan dia cuma menjawab 16 atau 1 bagaimana? Salah gitu ya berarti mungkin ya. diperjelas pertanyaannya kali ya Bu ya. Ya. Iya Bu. Kan kalau misalkan N-nya untuk misalkan saya nulisnya suku ke-5 sama suku ke-6 ya. 4 sama 5 tuh saya nulis 1 gitu ya. 1. Tapi siswanya kan nggak memberikan alasan gitu ya. Kan kasihan banget setelah dia ditelusuri lagi, diwawancara atau dikasih penjelasan gitu ya. Karena instrumennya nggak mengukur kalau menurut saya. Harusnya pemahaman konsep harus menjelaskan juga alasannya kenapa. Siswa mengatakan, "Loh kan nggak apa Bu, nanti pola yang saya temukan UN-nya sama dengan N kuadrat gitu ya, di mana N-nya itu antara 1 sampai dengan 3. Sedangkan untuk N yang lebih dari 4 gitu ya, N-nya 1 sampai kurang dari sama dengan 3 gitu ya. Kalau lebih dari 3 gitu ya, dia 1, kan nggak apa-apa. Kan dia juga membentuk pola. Misal, oh ini persegi ya, atau nanti 4 gitu. Persegi. Nggak apa-apa. Terus saja 4. Berikutnya 4 terus dulu, nggak apa-apa, juga membentuk pola. Jadi 4 terus, Bu. Kan juga pola itu, Bu. Bukan karena siswa juga ini ya. Bagaimana kalau siswa bisa menjawab seperti itu? Jadi jawabannya bisa open ended gitu ya. Open ended ya, bukan pemahaman konsep. Pemahaman konsep juga gitu ya. Pemahaman konsep juga, malah lebih dari itu. Lebih dari itu ya, Bu. Tapi penjelasannya kurang ya. Ini harusnya dikasih penjelasan lebih. Nggak hanya seperti ini. Alasannya seperti apa. Kan ingin mengukur pemahamannya secara dalam. Jangan-jangan siswa juga udah melebihi bukan hanya memahami saja, dia udah bisa berkreasi. Kayak tadi, dia bisa menyebutkan pola lain. Ada loh siswa yang seperti itu. Berarti Itu pertanyaan unik gitu ya. diperbaiki ya, Bu ya. Diperbaiki ya nanti ya. Paham ya mau saya ya? Iya, Bu. Terima kasih. Saya dulu pernah juga ada yang kayak gini. Saya menemukan siswa gitu ya. Dia bisa loh menemukan pola lain kayak gitu. Saya juga kaget loh, kok bisa kayak gini kayak gitu ya. Dan akhirnya itu belum saya apa-apakan. Rencana mau saya buat artikel karena jadi kalau saya untuk apapun ya, penelitian apapun, instrumennya ya, kalau bisa diuji cobakan, ini kan juga dicobakan kan ya. Dan jangan diuji cobakan tapi kita tidak mendapat feedback balik dari siswa. Soalnya saya sering menemukan ujian-ujian kakak tingkat gitu ya. Apalagi yang desain riset ataupun yang pengembangan gitu ya. Itu kadang-kadang mana hasil uji cobanya? Mana coret-coretan siswanya? Kok nggak ada? Walaupun pakai digital ataupun apa. Nggak ada, Bu, kayak gitu.
Itu kan lucu sekali. Ada uji coba tapi tidak ada hasil feedback dari siswa. Ya kan? Sedangkan itu hal yang unik dan maksudnya uniknya tuh kayak eman banget kalau misalkan kita tidak punya itu. Buat apa kita riset tapi kita nggak punya hasil penelitian itu. Sedangkan kalau untuk jurnal-jurnal itu sangat bagus banget ya, keunikan kita. Kalau menemukan siswa yang hal yang baru gitu ya, kita membuat instrumen. Kalau hanya sebatas ini, kayak eman banget ya, kita udah capek-capek, udah membuat instrumen, ternyata nggak bisa mengukur pemahaman konsepnya, dan ternyata kita nggak bisa mendapatkan hal itu, gitu ya. Kayak tadi nih, oke salah, udah stop, salah. Padahal bisa digali lebih dalam lagi. Dan padahal siswa itu paham, bahkan lebih dari itu. Itu kan eman banget. Ya, itu saran dari saya. Baik, terima kasih udah dibantu presentasi. Mungkin bisa ditambahin ya. Tadi juga ada masukan dari beberapa teman kalian kayak Bu Ratna, terus apa lagi tadi. Ya, jadi bisa jadi masukan dari kelompok ini. Baik, ini sampai jam berapa ya? 9.50. Oke, kurang sedikit lagi. Ada pertanyaan? Tidak ada ya? Masih Baik, tidak ada. baik, minggu depan mungkin UTS gitu ya. UTS-nya secara tertulis gitu ya. Bapak Ibu jangan dipersiapkan, tidak keluar dari topik yang udah kita diskusikan secara bersama gitu ya. Untuk setiap minggunya. Jadi dipelajarin lagi. Itu saja. Nanti mungkin UTS-nya, clue-nya nanti berdasarkan topiknya aja ya. Topik. Jadi dipelajari juga ya yang udah kita bahas bersama-sama. Oke, itu ya. Mungkin Iya, ya Bu. sekitar membuat instrumen. Maaf Bu, tadi maksudnya berdasarkan topik saja, itu maksudnya topik-topik yang sudah dipelajari atau topik saat kita presentasi? Topik yang udah kita pelajari bersama. Ya, tadi ada apa? Desain riset, ya, Bu? ada juga apa tuh? Kualitatif. Dipelajari juga ya. Minimal kalian Bapak Ibu bisa paham juga gitu ya. Saya penelitian saya tentang desain riset, desain riset, tapi saya nggak mau belajar PTK. Saya nggak mau belajar jangan seperti itulah ya. Jadi juga harus belajar yang lain gitu. Itu saran saya sih. Baik, Ibu. Ya, itu ya. Ya, Bu. Mungkin dari saya. Kalau nggak ada, saya tuh akhiri ya perkuliahan siang hari ini. Selamat siang dan terima kasih. Saya izin live dulu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sarannya.